Quran itu bukan buatan manusia. Quran itu firman Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara firman Allah yang akan kita bahas pagi ini berkaitan dengan kehidupan kita, ada dua sebenarnya. Sama-sama di surat Al-Baqarah. Yang pertama di ayat 45 dan 46 ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya dengan melakukan tindakan yang namanya sabar dan dengan mendirikan sholat. Hidup ini masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Orang mati pun menghadapi masalah terbesar. Karena kematian itu Nabi SAW menamakannya hadimul ladzat. Pemutus, penghancur semua kelezatan. Orang lupa dengan semua kelezatan tatkala kematian itu tiba. Semua punya masalah. Bagaimana menghadapi masalah-masalah itu? Masalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Masalah itu ada yang di tubuh kita. Anda punya masalah di fisik Anda. Istri Anda nggak tahu. Anda tahu masalah itu. Anda merasakannya. Tapi apa setiap masalah yang kita hadapin kita harus cerita? Subhanallah, ada seorang tabi'in yang namanya Al-Ahnaf ibn Qais. Dia cerita di akhir hayatnya. Mataku yang satu ini udah gak bisa ngelihat sejak 40 tahun yang lalu tadi. Tapi aku gak pernah cerita sama orang. Kok bisa ya? Ya dia di sini minta tolong dengan sabar. Sedikit-sedikit curhat. Sedikit-sedikit buat status. Apa gak bisa statusmu ditulis? Tapi di atas sejadahmu. Gak perlu pasangan hidupmu tahu juga. Ya, sebagian kita gak bisa. Karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Atau dia kenal tapi tidak mendalam. Ini Allah sampaikan bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan meminta tolong dengan sabar. Nah, apa artinya sabar? Menahan nafsu itu namanya puasa. Dan puasa itu sabar. Makanya syahrus saum itu syahrus sabar. Bulan puasa itu bulan kesabaran. Tapi anak kepingin tahu yang lebih detail. Siapa yang nahan diri dari apa? Sabar itu. Atau apa makna sabar kalau antum punya arti lain? Karena kadang-kala kita tadi malam ya Ustaz Amin menyebutkan bahwasanya ada bahasa-bahasa agama yang sudah jadi bahasa Indonesia tapi nggak pas dengan bahasa syariat. Silaturahmi umpamanya. Ya, mereka menyebutnya ya perkumpulan ya, persahabatan, persaudaraan, silaturahmi. Padahal itu kalimat khusus buat kerabat sebenarnya. Fitnah tadi malam yang disebutkan. Ternyata punya makna lain ya. Sabar. Ya Allah jemaah, antum kayaknya gak pernah sabar gitu. Kok ditanya sabar sekarang, apa sabar itu ya. Nah, tafadhal. Sebelah kiri nih. Menerima sesuatu yang tidak disukai, itu namanya ridho. Nah, tadi kita udah kasih kata kunci ya. Sabar itu menahan, bukan menerima. Kalau sudah menerima itu namanya ridho. Jadi tingkatan menghadapi musibah itu yang paling wajib itu, bukan yang paling wajib ya, yang wajib. Ada yang haram itu namanya jaza, marah ya. Tingkatan di atas jaza ini yang wajib sabar. Di atasnya sabar ada namanya ridho tadi disebutkan. Di atasnya ridho ada lagi namanya syukur. Syukur atas musibah. Bayangin ada orang bersyukur atas musibah. Iya ada. Baik, sabar itu apa? Kalau sudah tadi katakan menerima, enggak. Dia belum menerima.
Nah, dari mencela ketetapan Allah dan wasahlah, masya Allah. Antum mau kasih amplop, kasih buku? Amplop aja ya, masya Allah. Anda nggak tahu ada isinya bang nggak loh? Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Itu sabar. Jadi orang itu masih nahan jemaah. Karena orang kalau nggak sabar, gelas dia lempar ya, piring dia jatuhkan. Kemudian mungkin kalau dulu bangsa Arab itu, sekarang mungkin masih ada wanita-wanita itu merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Mungkin ada sebagian orang ambil pisau, dia sayat tangannya. Itu nggak sabar. Sabar tuh nahan diri, sakit tuh. Tapi kalau orang sudah naik ridho, itu sudah agak lega dadanya. Kalau bisa seperti itu. Dan sabar itu kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar yang sempurna itu, yang dikatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu ketika hempasan pertama. Tahu-tahu ada telepon yang mengatakan istri antum meninggal. Meninggal. Alhamdulillah kata dia. Ana sudah capek menghadapi dia. Jadi meninggalnya istri itu musibah bang enggak? Buat dia bukan musibah gitu loh. Buat dia bukan musibah. Ada juga istri-istri yang ketika dapat WA, suamimu yang sabar kayak meninggal dunia kata dia. Kapan meninggal? Tadi. Ya Allah, sudah lama aku tunggu kata dia. Wallah jamaah. Tidak semua istri itu mencintai suaminya. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa orang-orang itu bertahan? Kenapa kita bertahan? Nah, siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah lagi. Kenapa? Siapa yang menjawab? Angkat tangan yang mau jawab. Karena apa? Nya'ah. Apa nya'ah itu? Sayang. Oke, kita kasih hadiah karena nya'ah ya. Sayang kenapa antum sama dia? Udah berjuang dia sama antum ya. Udah punya anak ya, kesian gitu kan. Kesian jadi. Memang ada mawaddah dan rahmah memang jamaah. Ada mawaddah dan rahmah. Tapi kadangkala memang yang menjadi perekat utama itu adalah Islam dan ihsan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walakin an-nas yata'amaluna bil ihsani bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul karena ya syariat Islam yang memerintahkan kita untuk bersabar ya, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, jangan kepada suami. Kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik. Jamaah. Itu menjadi perekat. Jamaah. Ada juga seorang wanita yang sudah tua renta. Tua. Dia ditanya. Ibu masih ada suaminya. Kayaknya di Turki. Itu, kalau anda lihat bahasanya. Kan kata dia. Enggak, meninggal. Kapan meninggal suaminya? 2 bulan yang lalu. Kata presenternya, engkau jadi sedih banget. Kata dia. Enggak, anda enggak sedih. Kata dia. Kenapa? Dia bukan orang baik. Bukan orang baik dia. Itu zaman. Kenapa perempuan ini 50 tahun berumah tangga. Dan ketika suaminya meninggal. Dia tidak puji suaminya. Dan padahal kita ini butuh pujian. Bukan pujian ya. Kita ini butuh pengakuan dari istri kita. Kalau kita orang baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang pertama menggugat kita siapa? Istri kita. Istri antum yang gugat antum. Orang tua ya mungkin
ia ridho sama anaknya. Anaknya mungkin durhaka, dimaafkan ya. Tapi ada istri yang mungkin gak ridho dia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, gak apa-apa bang kau zalimin aku sekarang bang. Tapi ada hari di mana aku bisa mengadukan engkau kepada pencipta langit dan bumi ini. Tadi. Sahih jemaah. Baik, kalau bicara sabar, jadi sabar tadi menahan diri ya. Ingat, menahan diri agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan tidak melakukan perbuatan yang memang gak seharusnya. Dan Allah mengatakan, minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan wasiat ini berat. Maka sebagian orang ketika dikasih nasihat sabar. Sabar kata dia. Lu Ustaz, sampai kapan ana bersabar? Dia langsung nolak. Seakan-akan enggak, ana mau solusi lain. Loh, solusinya itu sabar. Dan Allah sudah suruh kita. Namun kesabaran itu memang membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang yatasabbar, yang berusaha untuk sabar, yang dia menghibur, dia mengatakan sabar. Dunia ini hanya sementara, semua musibah itu akan berakhir. Bukan hanya engkau yang kena musibah, sabar. Ayolah sabarlah katanya. Buat apa engkau marah-marah? Buat apa engkau teriak-teriak? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Terus dia berperang dengan bisikan jiwanya. Dan itu yang disebut sabar. Dia menyabar-nyabarkan dirinya. Kalau anak nggak sabar Ustaz, udah habis orang itu Ustaz. Iya, betul. Makanya ketika seorang berpuasa di bulan sabar itu. Lalu ada yang menantang dia, ngajak berantem dia, nyakitin dia. Apa yang harus dia katakan kepada dirinya? Ini soim, aku puasa. Nanti habis tarawih ketemu ya. Enggak kayak gitu dia jawab. Dia berusaha untuk nahan diri. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Terakhir Allah kasih hadiah buat dia. Dia jadi orang penyabar. Dan Allah yang membuat dia minas sabirin. Ada usaha dari kita jamaah. Kemudian wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi karunia. Ata ya. Ata ini pemberian Allah SWT. Yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu juga karunia dari Allah SWT. Kenapa kok sabar itu jadi karunia yang terbaik dan terbesar? Karena semuanya membutuhkan kesabaran. Antum duduk di sini butuh sabar nggak? Jangan duduknya, berangkat dari rumahnya. Kadang-kala antum lihat flyer, ya Allah, kenapa kajiannya habis subuh? Ya Allah, jadi sudah dapat. Astagfirullahaladzim, ya berangkatlah, disabar-sabarin. Pasang alarm jam berapa antum pasang alarmnya? Ada yang jam 2 bayangin, ada yang jam 2 jemaah. Jam 2 bangun, ya Allah masih ada waktu nambah dikit lah gitu kan. Nambah dikit, ternyata adzan subuh baru bangun. Iya, membutuhkan kesabaran. Artinya antum datang kajian, tadi sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah. Dan subhanallah, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari beberapa ulama bahwasanya yang disebut as-sabirun itu bukan yang sabar menghadapi musibah aja jemaah. Jadi yang sabar dalam 3 perkara ini itu baru dapat predikat as-sabir. Kalau sabir menghadapi musibah, ya dia sabar menghadapi musibah ini aja. Makanya ada orang-orang yang kadang-kala sabar ditinggal mati anaknya, tapi nggak sabar sholat dia. Nggak sabar. Ada orang-orang yang sabar ketika kakinya harus diamputasi atau dia harus operasi karena dia naik sepeda, ya, kemudian jatuh. Sabar dia, sudah. Tapi ke masjid sulit kakinya untuk melangkah, nggak sabar dia.
Hari ini hari Jumat, antum akan melihat orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Tapi kadangkala sholat Jumat nggak sabar. Dia berdiri di saf terakhir melihat imam ya. Karena datang telat nggak ada tempat kan. Biasanya nunggu orang-orang berdiri nanti. Sambil dia sabar berdiri itu jemaah. Subhanallah. Tapi nggak sabar untuk datang di awal waktu. Jadi bicara sabar itu, sabar dalam 3 perkara tadi. Ya makanya tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Ketika orang menghadapi sesuatu yang berat, bagaimana para sahabat menghadapi musuh-musuh, doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran. Tuangkan ya Allah. Jadi penuhin hati kami dengan kesabaran. Kenapa ya? Kita harus menghadapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan subhanallah, Nabi SAW itu kadang-kala menyenandungkan ada satu potongan bait syair. Beliau bukan penyair. Beliau menyenandungkan bait syair yang bunyinya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Sebelum itu, bait itu mengatakan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyingkap sesuatu yang kau nggak tahu sebelumnya. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan menerimanya. Nggak siap menerimanya. Akan datang loh jemaah. Kenapa? Inilah kehidupan. Kita akan, tadi Anda sampaikan, tahu-tahu antum dapat surat di PHK. Antum nggak kebayang akan di PHK. Orang itu ketika bekerja dia berharap sampai pensiun. Nggak ada dalam berita dia, mungkin kayaknya anak di PHK Ustaz. Kira-kira kapan? Ya 2-3 tahun lagi, nggak ada. Atau mungkin ketika memang perusahaan sudah kolab dan akan mengurangi pekerjanya. Oh, dia mulai mempersiapkan diri. Boleh jadi anak termasuk yang akan di PHK. Ketika COVID ya maaf, anak itu mengisi kajian online di perusahaan Kalimantan itu. Selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Tiap bulan ngisi. Karena mereka mengatakan Ustaz, ini akan ada pengurangan 60.000 karyawan. Ustaz. Kata mereka, kita perlu persiapkan hati mereka. Ustaz. Persiapan dengan apa? Dengan kajian. Tapi kan mereka udah dapat kabar. Kemungkinan 3 bulan lagi akan ada 60.000 karyawan yang di PHK. Bayangin ya, bagaimana mereka, apa dia, kayaknya bukan kayaknya dia yang di PHK. Ini bukan 2 orang antara satu sama satunya, ini antara 60.000 orang yang akan di PHK. Subhanallah. Baik, Allah suruh kita meminta tolong dengan kesabaran. Wassalah, dan sholat. Wasiat ini adalah sesuatu hal yang berat jemaah. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini, sebagian penafsir mengatakan berat itu sholat yang berat. Sebenarnya enggak, wasiat ini berat. Dua-duanya, sabar dan sholat itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yang tunduk. Siapa yang disebut orang yang khusyuk? Di ayat selanjutnya Allah sebutkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Yakin. Keyakinan ini yang membuat berat jadi ringan. Pahit jadi manis. Jauh jadi dekat. Keyakinan. Aku akan berjumpa sama Allah gitu loh. Aku gak lama hidup di dunia ini. Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi ayat yang pertama di Al-Baqarah ya. Di ayat yang kedua itu di surat Al-Baqarah juga. Di ayat 153 sampai 157 insya Allah. Nah. Tapi di ayat itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi bayangin di satu surat ya. Kalau antum hatam Al-Baqarah. Antum dapat 2 wasiat ini. Di ayat yang kedua Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk yang beriman. Baik, Anda mau tanya, berapa kali Allah memanggil orang-orang beriman dalam Al-Quran? 84, 83. Nggak yakin antum. Yakinnya 83. Kurang. Lama, kurang juga sebenarnya. Nah, siapa yang menjawab? 89, Masya Allah. Mau ini apa amplop? Mau yang mana? Kasih pilihan ustadznya ini. Masya Allah, kasihkan dua-duanya. Nah, 89 kali. Jadi 90 kurang 1. Itu panggilan khusus buat orang-orang beriman. Dan orang beriman ini masih dipanggil lagi dengan manusia. Ya ayyuhan nas. Masuk orang beriman di sana. Ya ayyuhal insan. Masuk lagi. Orang beriman di situ. Ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tolong antum jangan, apa bahasanya sekarang kalau orang bikin konten, jangan skip ya. Ya jangan skip. Ketika lewat itu jangan skip. Antum berhenti dulu lah. Antum buka terjemahannya. Karena insya Allah antum tahu ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sudah. Ada 89 kali. Jadi kalau antum hatam Al-Quran, berarti insya Allah antum sudah mengkaji 89 panggilan itu. Berhenti antum baca terjemahannya. Apa sih yang Allah akan berikan kepada anda dengan panggilan ini? Karena jamaah, banyak orang-orang kehilangan bonus. Kehilangan manfaat. Kehilangan ya hal-hal yang menguntungkan dia. Karena dia nggak dengerin panggilan. Di perusahaan kadang-kala ada pengumuman gitu ya. Ada pengumuman di kampus juga anak-anak yang kuliah. Banyak mahasiswa yang nggak baca pengumuman. Tahu-tahu KKN ditutup. Dia ya Allah, anak nggak tahu loh. Gimana sih? Kok antum nggak tahu? Kan udah diumumkan. Kapan diumumkan? Ya udah berapa kali diumumkan. Tapi ketika pengumuman itu disampaikan, antum main handphone. Sibuk dengan handphone antum. Jadi nggak dengar pengumuman itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau dengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu itu. Pasang. Telingamu itu, pendengaranmu engkau pasang. Kenapa? Orang yang sedang sibuk dengan handphonenya nggak dengar jemaah. Maka kenapa sebagian istri itu ngeluh? Atau sebagian suami mengeluhkan istrinya. Aku panggil istriku nggak dengar Ustaz. Memang tadi ketika dia sibuk membaca sesuatu, dipanggil, nggak dengar jemaah. Maka tinggalkan semua aktivitas. Antum dengarkan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ kata Abdullah bin Mas'ud, ada kebaikan yang sedang Allah hendak sampaikan kepada engkau. Atau ada keburukan yang Allah ingin peringatkan dirimu agar tidak sampai terkena keburukannya. Di sini Allah memanggil orang-orang berista'inu bis-sabri was-salah. Sejatinya kita itu minta tolong sama Allah jemaah. Setiap salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah kasih arahan. Nih, engkau minta tolong kepada Allah, Allah kasih arahan. Caranya dengan sabar. Berusaha untuk sabar. Yakin bahwasanya musibah yang Allah turunkan itu sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda nggak mampu, nggak mungkin akan menimpa. Ketika orang yakin dengan itu, dia akan sabar jemaah. Wassalah, salat. Tetap dengan salat. Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Beliau kalau dirudung permasalahan, beliau larikan kemana? Salat. Salat itu tempat untuk minta pertolongan sama Allah. Jadi kadangkala ada orang yang punya musibah, punya masalah. Larinya kemana jemaah? Di negeri kita ini ada tempat pelarian
buat orang-orang yang suntuk ya, yang galau. Kemana? Di mana jemaah? Pegunungan. Psikolog. Mana lagi? Dukun. Mana lagi jemaah? Karaoke. Antum tahu? Orang-orang di tempat karaoke itu ingin apa? Aduh lah, untuk menghilangkan kepenatan. Aduh ini itu. Dia punya ruangan khusus untuk mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya. Nyanyi terus. Dia pikir selesai urusannya. Nggak ada, nggak selesai. Tempat untuk mengungkapkan isi hatimu itu sholat.